Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari pemirsa ibadah online yang mari dimanapun berada pada saat ini. Senang rasanya kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online yang mari yang ke-149 ini. Bukan karena kuat, karena gagah kita, tapi hanya karena kasih karunia dan anugerah Tuhan kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu, Saudara-saudari semua, dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai ibadah online yang mari ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Pujilah nama Tuhan karena Dia baik bagi kita, sehingga kita ada pada saat ini bersama-sama bisa datang beribadah di hadapan Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita dengan sebuah pujian yang berkata, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Biarlah Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kita semua yang ada pada saat ini. Amin.
Mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Biarlah sungai sukacita Allah mengalir dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Haleluya. Amin. yang membuat sukacita kita penuh. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Dr. Immanuel Mdun SH MTH. Kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian yang berkata, "Kurindu sabdamu, kurindu firman-Mu."
Haleluya, haleluya, shalom, shalom. Sahabat Yamari yang ada di mana saja. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini secara spesial saya akan berbicara tentang klerikalisme. Sebelum kita membahas topik ini, terlebih dahulu kita berdoa. Anugerah Tuhan atas kami, dalam nama Yesus Engkau membuka pewahyuan baru bagi kami untuk mengerti kehendak Tuhan, sehingga materi yang dipaparkan hari ini dapat masuk dalam hati dan pikiran, dan kami melakukan yang terbaik bagi Tuhan, sehingga materi ini dapat membawa kami kepada kemenangan dalam pelayanan kami masing-masing, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami siap menerima kebenaran-Mu. Amin. Rekan-rekan sahabat Yamari dimanapun Anda berada, klerikalisme adalah sebuah istilah yang tidak terlalu populer digunakan di berbagai macam gereja. Tapi istilah ini merupakan hal yang penting bagi kita, karena kata klerikalisme memiliki arti penyalahgunaan atau perluasan otoritas seorang pejabat gereja atau pendeta. Atau dalam pengertian yang kedua, klerikalisme adalah pekerjaan yang terpusat pada satu orang saja. Ini hal-hal yang sangat merugikan jika gereja dan para pemimpin tinggal dan hidup dalam klerikalisme. Karena pelayanan yang dilakukan hanya terfokus pada otoritas 1-2 orang saja. Sehingga rancangan keselamatan Allah dan penggunaan karunia-karunia rohani yang begitu luas tidak dapat disatukan sebagai satu kesatuan yang kuat yang membentuk kehidupan jemaat dan bergereja. Klerikalisme adalah pekerjaan yang terpusat pada satu orang. Dan klerikalisme membuat pneumatologi defisiensi atau kurangnya penggunaan kuasa Roh Kudus. Karena pemimpin-pemimpin yang one man show cenderung melakukan segala sesuatu berdasarkan keinginan pemimpin. Dan klerikalisme membuat pemimpin tinggal di dalam gedung dan fasilitas, dan mereka tidak memfungsikan fungsi jemaat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, kata isme atau klerikalisme selalu memiliki arti sebagai satu tindakan, pengajaran, atau amatan terhadap sebuah pandangan pengajaran. Dan klerikalisme diambil dari kata klerus. Klerus ini berbicara tentang orang-orang yang mendapatkan pentahbisan dalam tugas-tugas penggembalaan, misi, dan sebagainya. Dan mereka, orang-orang yang disebut para imamat atau yang masuk dalam kependetaan, mereka disebut para rohaniawan yang melakukan fungsi tugasnya sedemikian rupa. Nah, menjadi perhatian kita, para klerus seringkali melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan siklus pelayanan gereja lokal. Misalnya dalam upacara-upacara, kegiatan, baptisan, kelahiran, penyerahan anak, pernikahan, kematian, dan berbagai macam hal-hal yang berkaitan dengan kompleksitas pelayanan dalam jemaat. Saudara-saudara, sampai sejauh ini pelayanan itu menjadi sesuatu yang baik dan penting kita lakukan. Tetapi dalam posisi kita sebagai orang percaya hari ini, kita melihat bahwa Allah ingin pergerakan misi dan pekabaran Injil harus melakukan sebuah tindakan percepatan. Dan percepatan itu seringkali terhambat karena faktor pemimpin. Faktor orang-orang yang mengendalikan, yang menguasai baik gereja lokal, pelayanan misi, sampai ke tingkat tertinggi yaitu sinodal. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan ini, kita ingin gereja tidak bergantung kepada 1-2 orang pemimpin. Gereja harus menjadi satu kekuatan besar yang dapat memainkan perannya secara aktif, di mana pendelegasian tugas yang diberikan kepada setiap orang dapat berjalan secara efektif. Nah, klerikalisme adalah perluasan otoritas kaum klerus atau para tabisan
Orang-orang yang secara khusus berusaha menjaga status quo dalam pelayanan. Dan ini sangat berbahaya atau sangat membahayakan pekerjaan Tuhan yang ada di Indonesia. Orang menikmati status quo dari klerikalisme karena mereka mendapatkan fasilitas, saudara. Mereka mendapatkan hal-hal yang mereka inginkan. Sehingga mereka sebagai puncak perhatian dari dalam gereja. Maka tidak sedikit terjadi devosi, pengagungan, penghormatan berlebihan kepada orang-orang tertentu sebagai pemimpin, yang walaupun mereka hanyalah pemimpin yang dipakai Tuhan. Yang harus disembah, yang diagungkan, hanya Kristus. Saudara-saudara, klerikalisme adalah kata yang tidak umum dipercakapkan. Klerikalisme adalah kata yang menjadi pusat perhatian dalam Efesus pasal 4 ayat 11. Bahwa Allah memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala, dan guru-guru untuk meruntuhkan konsep klerikalisme. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, potensi besar yang Allah berikan bagi gereja menjadi tidak tersalurkan jikalau dalam kepemimpinan gereja hanya dikendalikan oleh beberapa orang. Sehingga karunia 5 jawatan atau karunia pelayanan, karunia Roh Kudus, dan karunia motivasi hanya berhenti kepada orang per orang dan tidak memberkati gereja. Saya berasal dari gereja yang dipenuhi dengan semangat gairah karya Roh Kudus. Sejak muda, sejak kecil saya melihat karya Roh Kudus bekerja dalam diri om dan tante-tante, orang-orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan gembala kami, orang tua kami, mengizinkan setiap jemaat terlibat secara penuh dalam tanggung jawab. Dan saya melihat klerikalisme tidak terjadi dalam gerakan itu, sehingga setiap orang mendapatkan tempat yang sangat strategis. Jadi penyalahgunaan atau perluasan otoritas pendeta dalam klerikalisme adalah sikap yang tidak teratur terhadap tanggung jawab seorang gembala. Rasa hormat yang berlebihan yang diberikan kepada para pemimpin. Dan ini yang membuat gereja tidak bisa maju secara lebih cepat. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat penyalahgunaan klerikalisme, sangat bertentangan dengan ayat-ayat Alkitab. Matius 20 ayat 28 berkata, sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi memberikan nyawanya dan melayani. Markus 10:42-45 memberikan gambaran seperti ini. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, artinya menjadi pemimpin, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Mau jadi pemimpin, menjadi pelayan. Mau jadi pemimpin, menjadi hamba bagi yang lain. Sehingga klerikalisme tidak mendapatkan tempat dalam pengajaran-pengajaran Alkitab. Klerikalisme, pengendalian pelayan oleh beberapa orang tidak dapat terjadi. Mengapa? Karena semua pemimpin harus merendahkan diri, berbagi hidup, melayani di antara orang-orang yang sedang dilayani. Markus 10:43 berkata, barang siapa ingin menjadi besar. Kebesaran yang sejati bukanlah soal kepemimpinan, saudara. Kebesaran yang sejati adalah sikap hati. Bagaimana kita ingin hidup bagi Allah. Kita hidup bagi sesama. Dan kita memberikan sebuah model keteladanan yang apik, yang baik bagi orang-orang yang kita pimpin, yang kita layani. Lukas 22:24 berkata, kebesaran yang sejati terletak kepada keteladanan hidup seperti Kristus. Saudara-saudara, beberapa hal yang menjadi perhatian kita, bahwa klerikalisme sangat membahayakan. Dan itu sudah terjadi dalam banyak skop kehidupan para pemimpin. Kita mulai dari tokoh-tokoh terlebih dahulu, bagaimana dosa, kalau kita sebut dosa klerikalisme membuka mata gereja bahwa gereja tidak boleh bermain dalam situasi itu. Cenderung menempatkan umat sebagai pihak yang melayani dan pemimpin adalah pihak yang dilayani. Saya menemukan fakta-fakta ini
kasus-kasus seperti ini, bagaimana orang-orang yang diberkati Tuhan dalam kepemimpinannya, hari-hari ini dielu-elukan seperti artis, penampilan dan gaya hidup mereka seperti artis, dan mereka tidak lagi datang sebagai hamba, tapi mereka datang sebagai orang-orang yang dihormati, didaulat. Ketika mereka datang, semua biaya dan semua fasilitas ditanggungkan kepada panitia pelaksana dan mereka pulang dengan kaya raya. Yang saya mau sampaikan di sini, dalam kaitan tugas pokok seorang hamba Tuhan, bahwa pekerjaan yang berpusat pada satu orang, klerikalisme, membuat orang-orang itu mendapatkan penghormatan yang berlebihan dari jemaat. Dan ini tidak boleh dibiarkan, karena Yesus datang untuk melayani. Menjadi besar dalam tangan Tuhan adalah kita datang untuk melayani Kristus. Saudara-saudara, contoh kepemimpinan yang terdapat dalam Alkitab mengenai Musa. Musa seorang tokoh hebat. Ketika dia keluar membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ada sekitar 2.500.000 sampai 3 juta orang Israel mengikuti Musa keluar. Dan ketika mereka berjalan di dalam perjalanan mereka, ada banyak masalah yang muncul. Kekurangan yang menyedihkan ada pada kepemimpinan Musa. Bagaimana kepemimpinan Musa itu digambarkan sebagai kepemimpinan aliran klerikalisme. Bagaimana Musa memutuskan, menyelesaikan berbagai macam masalah dengan kapasitas dan kehadirannya sendiri. Pada tahap itu, Allah memberikan sebuah masukan kepada Musa lewat Imam Yitro untuk membawa orang-orang yang baru keluar ini. Mereka belum teratur dalam pola hidup. Mereka belum bertumbuh dalam iman dan moral. Seringkali terjadi pemberontakan di tengah-tengah kehidupan kepemimpinan Musa. Maka itu membuat Musa menemukan satu strategi yang bagus yang harus kita pelajari hari ini. Apa itu? Keluaran pasal 18. Ayat 13 sampai 22 berkata, keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri depan Musa dari pagi sampai petang. Sudah lihat ayat ini? Betapa menderitanya seorang Musa. Dari pagi sampai petang dia berdiri hanya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial, hukum, moral, pidana, perdata dari masyarakat yang dia layani. Lalu dalam ayat selanjutnya ketika mertua Musa melihat yang dilakukannya, berkatalah ia, apakah ini mengapa engkau seorang diri saja yang duduk menghakimi tanpa ada orang lain yang membantu? Imam Yitro melihat ada sesuatu yang tidak baik dalam kepemimpinan Musa yang klerikalisme. Maka Yitro berkata, mengapa engkau seorang diri mengatasi masalah itu? Tadi dari awal saya katakan klerikalisme itu adalah sebuah bentuk pelayanan yang mengagungkan potensi pribadi. Maka Imam Yitro berkata, tanpa ada orang yang membantumu. Lalu Musa berkata, saya bagaimana? Bangsa ini datang kepada saya. Mereka menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku untuk minta peradilan. Tapi mertua Musa, Yitro berkata, tidak baik seperti apa yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang bersama-sama dengan engkau. Sebab itu, pekerjaan yang engkau pikul terlalu berat bagimu. Tak akan sanggup engkau melakukannya seorang diri. Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan dan rekan-rekan jemaat dimanapun Anda berada. Ketika kita mengambil keputusan melayani Tuhan. Dan ketika kita berpikir klerikalisme adalah cara untuk membuat wilayah kekuasaan kita aman dalam perlindungan kita. Maka sesungguhnya Anda sedang memperlambat pekerjaan Tuhan dengan caramu. Dan engkau membuat dirimu lelah, dan semua potensi dalam jemaat tidak akan tergunakan secara baik. Lalu dikatakan, jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Wakililah bangsa itu di hadapan Allah
dan kau hadapkan perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan seterusnya. Selanjutnya lagi, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkan mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Sekarang saudara, kita menemukan sebuah terobosan baru, breakthrough, yang dilakukan oleh mertua Musa, Imam Yitro. Bahwa kepemimpinan Musa tidak bisa dikerjakan seorang diri. Klerikalisme akan membuat dia mengalami penderitaan. Cari orang-orang dari seluruh bangsa itu yang takut akan Allah. Kualifikasinya. Yang kedua, orang-orang yang dapat dipercaya. Yang ketiga, yang benci penyuapan. Dan letakkan mereka sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin yang terlibat dalam pelayanan, kita sangat mengerti bahwa rekan-rekan pelayanan kita adalah orang-orang yang memenuhi kualifikasi yang dimaksudkan oleh Imam Yitro. Seorang yang takut akan Allah. Orang yang dapat dipercaya. Kalau Anda memberikan tanggung jawab kepada orang yang dapat dipercaya, maka pekerjaan orang itu akan lebih mudah diperhatikan. Komunikasi verbal dan sosial akan menjadi hal yang sangat indah. Pekerjaan akan lebih mudah berjalan dengan baik. Dan saudara, apa yang terjadi? Imam Yitro dengan nasihat yang hebat. Mencari orang yang cakap, takut akan Allah, orang yang dibina dalam kebenaran. Dan orang-orang itu yang pada akhirnya mereka bekerja bersama dengan Musa dan memberikan pengaruh yang besar dalam pembentukan rohani, karakter, sosial dari masyarakat Yahudi yang sedang berjalan dari negeri Mesir menuju ke tanah perjanjian. Saudara-saudara, kalau kita melihat aliran klerikalisme ini mencoba untuk melakukan pekerjaan yang dibebankan Tuhan pada dirinya sendiri. Sehingga mereka berusaha menyelesaikannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Menjadi pemimpin masa lalu, one man show, pembatasan mimbar hanya untuk gembala dan orang-orang tertentu. Dampaknya bagi gereja, gereja mengalami kemunduran. Gereja tidak memiliki lapis kedua, ketiga dari orang-orang yang layak mengerjakan tugas-tugas selanjutnya. Banyak gereja kehilangan pemimpin masa depan. Hari-hari ini dikuasai oleh para senior karena mereka tidak mampu mengizinkan orang-orang muda ada bersama dengan mereka. Saudara, tanpa kita melihat tujuan dari pelayanan kita lebih jelas dengan melibatkan orang-orang muda sebagai pelapis selanjutnya, sebagai teamwork, tim kerja, maka sudah pasti yang kita kerjakan, klerikalisme, akan menekan kehidupan saudara dan saya. Tanpa bantuan, tanpa pertolongan, kita tidak akan melihat kekuatan yang besar dari Allah membantu kita, menolong kita untuk melihat pekerjaan Tuhan maju. Saudara-saudara, saya sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, yang sampai hari ini sekian puluh tahun lamanya mempersiapkan generasi muda untuk terlibat dalam pelayanan, saya sangat menghargai keinginan dan kemauan orang-orang muda di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya seringkali menemukan orang-orang muda yang sangat sederhana. Cara berpikir mereka sangat sederhana. Orang-orang yang belum banyak dipoles dengan kemampuan dan kehebatan dalam pelayanan. Tapi mereka punya hati. Dan ketika mereka mendapatkan pembinaan secara kontinu dan menyeluruh dalam konsep yang benar, mereka perlahan menjadi pemimpin muda yang dapat dipercaya. Saudara-saudara, kita tidak bisa membiarkan pekerjaan Tuhan dikuasai oleh kelompok klerikalisme. Aliran ini menempatkan diri sendiri di atas orang lain. Sebagai hamba dari semua, seharusnya kita ada dalam pelayanan bagi siapapun. Matius 20:27 berkata, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Saudara-saudara, mereka yang terjerat
dalam aliran klerikalisme, gagal memenuhi tujuan yang murni dari seorang pemimpin besar, yaitu Kristus. Rasul-rasul dan Paulus adalah contoh pemimpin yang menggandakan pemimpin-pemimpin lain. Prinsip penggandaan ini adalah sebuah pemecahan persoalan klerikalisme dengan membangun sebuah tim. Kita harus memberi waktu dan semua yang ada pada kita untuk membangun sebuah tim. Kita harus memberikan kesempatan kepada tim kita, membantu Anda dalam mengerjakan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka. Kepada Anda tentunya, Anda akan berhasil membentuk sebuah pelayanan apabila Anda melibatkan orang-orang dalam tim saudara. Tanpa prinsip-prinsip ini, kita akan gagal. Tanpa prinsip ini, Musa akan gagal. Dan kita melihat bagaimana ungkapan rasa jengkel, rasa sedih seorang Musa ketika Allah meminta dia melakukan tugas yang besar itu. Kita melihat ada beberapa hal yang menjadi prinsip bagaimana kita dapat mengalahkan konsep klerikalisme dalam penggembalaan gereja kita, penggembalaan pemimpin-pemimpin kita, atau Anda sedang berada dalam sebuah pelayanan di mana monopoli pelayanan itu dikendalikan oleh pemimpin-pemimpin tersebut. Kalau Anda ingin mengubah, maka yang pertama, latihlah orang lain untuk membantu Anda. Bilangan 11 ayat 14-15 berkata begini, "Aku seorang diri," kata Musa, "tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku." Musa berkata, nggak bisa dia memikul sendiri. Terlalu berat bagiku. "Jika engkau berlaku demikian kepadaku," kata Musa, "sebaiknya engkau membunuh aku saja." Musa berkata, bunuh saja aku. Kalau aku menjadi pemimpin klerikalisme, aku tidak akan mampu membina dan melayani umat Tuhan yang begitu banyak. Seringkali kita menemukan perebutan kekuasaan dalam sebuah pelayanan di daerah. Ini bukan hal asing. Seringkali sebuah gereja yang sudah lebih awal datang ke sebuah kota, sebuah desa, mereka melayani beberapa waktu, lalu ada gereja lain datang, memulai pelayanan, mereka langsung menjadi musuh. Mereka mengatakan, kenapa kalian membuka pelayanan di desa ini? Bukankah desa ini sudah kami layani? Padahal mereka baru punya jemaat 2-3 orang, atau 4-5 orang, mereka seakan-akan melayani satu desa, satu kampung. Ini konsep klerikalisme. Musa berkata, lebih baik engkau membunuh aku saja, jikalau aku mengerjakan ini seorang diri. Saudara, siapa yang sanggup melayani sebuah desa, sebuah kota seorang diri tanpa tim? The Massive dalam lagunya suatu saat berkata, cinta itu membunuhku. Maka Musa berkata, klerikalisme ini membunuh aku. Saudara-saudara, ada banyak contoh dari pelayanan hamba-hamba Tuhan yang melakukan konsep klerikalisme. Ada seorang hamba Tuhan yang memasuki satu daerah, mengadakan KKR gencar, seminar pelatihan dalam waktu singkat. Banyak orang menyerahkan diri bertobat kepada Yesus. Dan pembinaan terus berjalan di kota-kota, di desa-desa lain. Dalam tempo sekian tahun, dia menghasilkan 5.000 petobat dalam setiap KKR-nya. Lalu beberapa tahun kemudian dia kembali ke desa-desa di mana dia telah meletakkan dasar KKR-nya. Dia temukan fakta bahwa orang-orang yang tadinya percaya Yesus sekarang sudah murtad kembali. Orang-orang yang tadinya disembuhkan oleh Tuhan dengan kuasa Tuhan yang heran dan bersaksi penuh gairah, hari ini mereka sudah kembali kepada penyembahan berhala. Dan dia merasa kecewa. Mengapa? Karena dia menyadari dia hanya meletakkan pelayanan pada pundaknya seorang. Dan dia tidak melatih orang-orang untuk membina dan menggandakan orang-orang tersebut dalam tanggung jawab yang lebih besar. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau kita melakukan itu dengan cara-cara yang demikian, maka kita tidak akan melihat pekerjaan Tuhan bertahan cukup lama di sebuah daerah. Saya seorang misionaris yang datang dari desa ke desa, masuk ke pedalaman, menemukan orang-orang yang polos, yang lugu, mereka-mereka yang rindu Tuhan,
mereka yang rindu dibina dan dilayani. Dan kami sudah membuktikan ketika kami datang sebulan sekali, 2 bulan sekali, iman mereka tidak bertumbuh secara agresif. Tapi ketika kami melatih orang-orang di desa dan menyerahkan tanggung jawab itu kepada mereka untuk mulai membina teman-teman mereka yang masih muda. Dan kami melihat antusias pertumbuhan, bahkan terbuka desa-desa baru bagi Kristus. Karena orang-orang ini telah melakukan penggandaan di dalam pelayanan mereka. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tindakan-tindakan yang benar yang kita lakukan akan membuat pekerjaan Tuhan menjadi lebih cepat, berkembang, dan maju. Maka prinsip yang harus kita pegang dalam bagian ini adalah pertama, latihlah orang untuk memikul tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Latihlah seorang untuk memikul tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, bekerjalah di mana Allah sedang bekerja. Kemanapun saya pergi ke desa-desa, saya selalu memperhatikan orang damai, orang kontak, orang-orang yang sudah bertemu dengan Tuhan. Lalu kami mulai membina mereka, hidup bersama dengan mereka, mendampingi mereka dalam berbagai macam hal. Sampai akhirnya mereka bertumbuh, dan mereka kita beri tanggung jawab sebagai pemimpin. Saudara, kita belajar dari pelayanan pedalaman, suku-suku. Kita tidak mungkin hadir terus bersama dengan mereka. Dan mereka membutuhkan pemimpin untuk dapat menolong mereka setiap hari. Dan itu adalah gembala-gembala lokal yang akan melayani mereka. Dan yang kedua, konsepnya bekerjalah di mana Allah bekerja. Bagaimana kita mengetahui Allah bekerja? Coba lihat orang-orang yang datang kepada Tuhan. Orang-orang yang sudah mulai datang dan mengasihi Tuhan. Membuktikan bahwa Allah sedang bekerja dalam pelayanan saudara. Maka saudara bekerjalah di mana Allah bekerja. Kalau Anda bekerja di mana Allah bekerja, maka saudara akan menemukan pemimpin-pemimpin baru. Orang-orang yang memiliki kemauan kuat untuk dilatih dan belajar. Perintah Allah nyata, kumpulkanlah 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua. Dan bagaimana Tuhan memimpin mereka. Dalam Bilangan pasal 11 ayat 16. Kumpulkanlah di hadapanku 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Temukan pemimpin-pemimpin itu di antara pelayanan yang saudara sedang lakukan. Saudara tidak sulit bagi kita menemukan ciri-ciri orang yang sedang mengalami lawatan Allah. Yaitu antusias, kerinduan untuk dilayani, untuk berdoa, membaca firman. Lalu yang kedua, ajarkan mereka tentang firman Allah, tentang Alkitab. Dasar dari segala kebenaran adalah Alkitab. Sekolah teologi itu baik. Tetapi tujuan saudara sekolah teologi bukan saja mendapatkan predikat akademik. Tetapi yang lebih utama adalah bagaimana Anda memahami Alkitab sebagai kebenaran yang memberikan suplai rohani dan iman bagi saudara. Di sekolah kita di sini, Samuel namanya, Sekolah Alkitab Misi Immanuel, kedatangan beberapa orang mahasiswa dari Papua. Mereka adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang polos, orang-orang yang jujur, orang-orang yang punya hati yang menyerah kepada Tuhan. Dan kami membentuk mereka setiap subuh bangun, pertama sebelum berdoa, kami mengajak mereka membaca Alkitab, menguraikan Alkitab, meminta kepada mereka menjelaskan apa yang Tuhan sedang kerjakan di hati mereka lewat pembacaan Alkitab. Pendidikan teologi penting, gelar akademik itu penting. Tapi dengarkan, gelar akademik tidak akan membawa saudara menjadi orang yang lebih hebat dalam mengasihi Tuhan. Selain dari firman yang engkau baca, firman yang membentuk orang-orang yang sedang engkau layani, membuat mereka menjadi taat kepada Tuhan. Karena itu saudara, pengetahuan itu baik. Tetapi pengetahuan itu akan membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun, kata 1 Korintus pasal 8 ayat 1. Jadi program pelatihan menggunakan berbagai macam cara itu baik. Tetapi Alkitab yang kita baca akan membentuk standar hidup orang-orang yang kita layani. Yang ketiga, tunjukkan mereka tugas-tugas yang dilakukan. Keluaran 18 ayat 20. Dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani.
dan pekerjaan yang harus dilakukan. Kepada siapa? Orang-orang yang telah diberikan kewenangan untuk 1.000 orang, 100 orang, 10 orang. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang memberikan tanggung jawab yang luar biasa. Rasul Lukas memulai buku kisah para rasulnya dengan kata-kata, dalam bukuku yang pertama aku menulis segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Saudara, Yesus adalah pribadi guru agung kita yang telah memberikan teladan bagi kita bagaimana menggandakan murid, menghasilkan 12 murid, 70 murid. Dan Kisah Rasul pasal 1 berkata, segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Injil Lukas menjelaskan bagaimana Yesus mengajar Alkitab secara kontinuitas, sehingga iman murid-murid bertumbuh dalam kasih yang luar biasa. Orang yang bertumbuh perlu dilibatkan dalam tanggung jawab pelayanan. Saudara-saudara, latihan jangka pendek betul perlu. Program latihan makin kita tingkatkan sangat betul. Ajarkan mereka hal-hal praktis. Bagaimana mengasihi, bagaimana melayani, bagaimana terlibat dengan masyarakat, bagaimana menyentuh orang-orang di sekitar mereka. Dan yang keempat, yang sangat penting, pindahkan urapan. Urapan itu berbicara tentang kehadiran Roh Kudus. Dalam Bilangan pasal 1 ayat 16-17, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara tua-tua Israel 70 orang. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh ke atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Saudara, pengurapan yang baru dan segar, di mana Roh Kudus bekerja dalam diri saudara, juga terjadi dalam diri pemimpin-pemimpin muda berikutnya. Dan hasilnya, pekerjaan Tuhan menjadi lebih agresif. Urapan itu penting. Hal ini adalah prinsip dasar. Sangat penting. Tapi kenyataannya tidak banyak orang memperhatikan itu. Dalam perkembangan kepemimpinan, tanpa kuasa Roh Kudus, kita bukan siapa-siapa. Kalau saudara membaca Kisah Rasul, pasal 1 sampai pasal 26, saudara temukan, semua pekerjaan rasul-rasul selalu dimulai dengan doa. Dilanjutkan dengan pengurapan dan kepenuhan Roh Kudus. Dan diresponi dengan mujizat dan pemberitaan kabar baik. Saudara-saudara, urapan adalah penting. Tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa urapan yang menguasai seorang pemimpin, maka kita tidak mempunyai kesempatan untuk berhasil. Dengan urapan, Paulus, Stefanus, Silas, dan tokoh-tokoh lain, mereka melakukan segala sesuatunya dengan luar biasa. Dan ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu dipenuhi Roh Kudus, adalah bukti jelas pengurapan adalah hal yang utama. Sebelum mereka berangkat memberitakan Injil, mereka tak boleh pergi sebelum mereka mendapatkan pengurapan. Yesus sendiri berkata dalam Alkitab bahwa dia pun tidak pergi kemana-mana sebelum dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan suara berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus dan murid-murid adalah teladan bagi kita hari ini. Bahwa pengurapan adalah sesuatu yang penting, yang dapat menolong dan memberkati kita. Pada bagian ini saya mau katakan kepada saudara, jangan saudara pergi sebelum saudara diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Kebenaran firman Tuhan hari ini menolong kita, bahwa klerikalisme adalah sebuah penghambat bagi pekerjaan Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan bagi bangsa negara kita. Tetapi ketika kita membangun tim kerja, melibatkan orang-orang secara spesifik dalam karunia dan tanggung jawab mereka, maka mereka menjadi rekan sekerja yang akan bekerja bersama dengan kita, membawa bangsa ini datang menyembah kepada Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran-Mu Bapa. Kami mau keluar dari klerikalisme kalau kami hari ini ada di situ. Kami melihat bahwa potensi besar tunduk dan hidup dalam kebersamaan dengan pengurapan yang baru dan segar, kami akan bertumbuh menjadi pemimpin-pemimpin yang mengerjakan pekerjaan Allah secara bersama-sama. Berkati kami semua supaya kami hidup dalam kasih cinta,
rukun damai satu dengan yang lain. Dalam nama Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema klerikalisme yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Immanuel Ndun SHMTH dari Pematang Siantar. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Kiranya firman Tuhan tersebut menjadi rema dalam hidup kita masing-masing, sehingga firman Tuhan tersebut berakar, bertumbuh, dan berbuah baik dalam keluarga kita, pelayanan kita, juga di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Immanuel Ndun SHMTH yang telah menyampaikan firman Tuhan di ibadah online Yamari yang ke-149 ini. Tuhan Yesus memberkati hambanya baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sekarang kita diberikan kesempatan untuk mendukung dan memberkati pelayanan Mari melalui persembahan kita. Mari silahkan mentransfer ke rekening Yamari di Bank BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita naikkan pujian yang berkata, Allah peduli. Yang tak dapat
Mari kita bersama berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kuasa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu kepada hamba-hamba-Mu, tim penata layanan yang telah melayani, juga hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Immanuel Endun, SHMTH, yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema klerikalisme dalam ibadah online Yamari yang ke-149 pada hari Sabtu 24 Juni 2023. Kiranya kebenaran firman Tuhan dapat menjadi berkat kepada para pemirsa Yamari dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga kami berdoa untuk hamba Tuhan Bapak Pendeta Immanuel Endun yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya diberkati dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, dan pelayanannya. Demikian juga Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memulihkan kesehatan hamba-Mu yang saat ini sedang dalam perawatan dokter Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim penata layanan, yaitu tim pemimpin pujian, tim musik, tim multimedia, pengisi acara, dan juga hamba-hamba-Mu yang sedang mempersiapkan kebenaran firman Tuhan untuk materi kesehatan dan ibadah online Yamari yang ke-150 hingga 154 pada hari Sabtu di bulan Juli. Kiranya Tuhan juga menuntun dan memimpin serta memberkati seluruh persiapan mereka semuanya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penjawab doa yang pasti, kami berdoa untuk pemirsa ibadah online Yamari yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka satu persatu, yang saat ini dalam keadaan sakit maupun dalam pemulihan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau berkenan untuk memulihkan mereka dari sakit jantung, sakit tumor, diabetes, asma, paru-paru, asam urat, tiroid, ginjal, sakit lutut, persendian, sakit stroke, autoimun, dan semua jenis penyakit yang ada. Kiranya Tuhan Engkau dokter di atas segala dokter, kuasa pilur-Mu menyembuhkan mereka. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk pemulihan hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes Dedi Amadong di Jakarta setelah pemasangan ring di arteri jantungnya bagian kiri, dan akan dilanjutkan pemasangan ring di arteri jantung bagian kanan di Rumah Sakit Bethesda Serpong. Kiranya pemulihan Engkau berikan untuk hamba-Mu Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk pemulihan Bapak Pendeta Mulyadi Soleman di Jakarta, di mana tim medis menangani batu ginjal hamba-Mu di Rumah Sakit Geraya Kedoya. Kiranya Tuhan menolongnya. Kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Abdianto di Singapura yang mengalami gangguan pada ginjalnya. Kiranya Tuhan Engkau yang menyempurnakan, Engkau akan memulihkan keadaan ginjalnya. Kami berdoa juga untuk pemulihan Ibu Evangelis Yosepin Jayadi di Jakarta pasca operasi pinggul kanan oleh dokter Endotomo. Kiranya Tuhan menolongnya. Kami berdoa untuk pemulihan Bapak Benyamin Trisnadi dari penyakit asam lambung. Demikian juga pemulihan Bapak Gunawan dari Surabaya setelah operasi paru-paru di Rumah Sakit Malaysia. Bapa di surga, kami juga membawa Ibu Darlin Matilda di Waingapu yang sakit kanker rahim dan menjalani cuci darah. Kiranya Tuhan menolong, memulihkan, dan memberikan kekuatan sehingga
Ibu Matilda dapat mengalami jamahan Tuhan. Kami bawa juga Bapak Damun Dewa di Waingapu dalam sakit stroke. Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan pemulihan sehingga anak-anak-Mu dapat memuliakan Tuhan. Kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan dan memulihkan, dan lewat obat-obat yang mereka konsumsi, juga tim medis yang merawat mereka, kiranya Tuhan campur tangan dalam penyembuhan setiap penyakit mereka. Kami berdoa juga Bapa di surga untuk mereka yang mengalami masalah dalam keluarga, dalam mencari pekerjaan, serta anak-anak yang akan melanjutkan pendidikan mereka, dan orang tua tidak sanggup untuk biaya yang besar. Kiranya Tuhan Engkau menolong, dalam nama Yesus Engkau memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah mereka. Engkau membuka jalan bagi apa yang mereka rindukan Tuhan, untuk mencapai pekerjaan. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk badan pengurus lengkap Yamari, baik pembina, pengawas, pengurus harian, dan juga staf pelaksana di kantor Yamari. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu dalam kehidupan, pekerjaan, pelayanan, dan juga usaha yang dilakukannya. Kiranya Tuhan campur tangan, mereka tetap sehat, usaha semakin maju, juga pelayanan semakin baik. Kami berdoa menyerahkan seluruh pengurus Yamari cabang yang ada di berbagai kota. Dari Rangkas Bitung, kami berdoa untuk Ibu Betty Setiawati. Dari Bandung, kami berdoa untuk Pastor Hani Tirto Lembong. Demikian dari Tasikmalaya, kami berdoa untuk Bapak Riyandi Andrean. Dari Semarang, kami berdoa untuk Ibu Marcella Yeni. Dari Solo, kami berdoa untuk Bapak Arianto Ibowo. Dari Surabaya, kami berdoa untuk Bapak Heru Tandrianto. Dari Lombok, kami berdoa untuk Bapak Intan Tua Chandra. Dari Batam, kami berdoa untuk Bapak Condro Yuwono. Dari Makassar, kami berdoa untuk Bapak Hadiko. Dari Purbalingga, kami bawa Tuhan Dr. Yayan Gunawan. Dan dari Samarinda, kami bawa Ibu Fani Listiowati dan seluruh tim pelayanan mereka. Kiranya Tuhan Engkau sendiri akan memimpin mereka. Engkau menolong, Engkau campur tangan Tuhan dari setiap pelayan demi pelayanan yang dikerjakan di setiap kota-kota yang ada. Kiranya Engkau sendiri Bapa yang campur tangan memberkatinya. Berkati jemaat dan berkati seluruh masyarakat yang ada di daerah tersebut. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, kami menyerahkan doa kami ini, permohonan doa dan ucapan syukur kami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan Yesus yang memberkati setiap apa yang menjadi pergumulan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan mengucapkan doa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online Yamari ke-149 ini. Untuk doa penutup dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono. Sebelumnya kita naikkan pujian yang berkata, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Kasih-Mu
Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerja dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. yang ke-150. Tuhan Yesus memberkati kita semua.